Shalom. Yang bersuka cita lambaikan tangan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, persekutuan kita siang ini luar biasa. Pemimpin pujian kita bersemangat banget ya. Saya bayangkan ini baru umur berapa? Kalau seandainya 70, 80 kira-kira masih begitu ya. Kalau 80 kita panggil bukan Bu Luki tapi Bu Nelly, Nenek Lincah. Iya, puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan membahas tentang seseorang yang luar biasa, punya kekuatan hebat. Ya, punya kekuatan yang luar biasa. Tapi sayang, masa depannya justru bukan ditentukan oleh kekuatannya. Sebab dia punya kelemahan tidak disiplin. Dia punya kelemahan tidak bisa mengekang diri. Dia punya kelemahan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan apa yang sebentar kita dengarkan dari khotbah ini membicarakan tentang diri kita. Kita itu sebenarnya punya potensi, kemampuan yang besar. Tapi tidak jarang kita ini sering tersandung oleh hawa nafsu dan keinginan diri kita. Karena itu saya berharap lewat pemberitaan firman Tuhan ini, kita semua boleh berkaca pada kebenaran firman dan kita boleh mempunyai hati yang rela untuk dikoreksi dan diselidiki oleh Tuhan sehingga kita mampu membenahi diri. Puji Tuhan, selamat datang Jemaat Ponorogo. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, juga wah ada banyak beberapa jiwa-jiwa yang lama saya rindukan, kayak Pak Tris nih beberapa minggu udah hadir, rupanya beliau sakit. Ya, dan saya maaf lupa tidak menyampaikan kepada jemaat yang lain ya. Tapi beliau hari ini boleh hadir. Terima kasih Pak Tris. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, ya. Mari kita membaca dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Apa yang kita cuplik ini merupakan kisah akhir hidup yang tragis. Padahal diawali dengan sesuatu yang membangkitkan pengharapan, membangkitkan satu mimpi bahwa Simson akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi ternyata justru dalam kehinaan dia mengakhiri hidupnya, meskipun dibarengi juga dengan kemenangan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai dengan ayat 5, Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai dengan ayat 5, kita bisa berharap sebenarnya Simson itu menjadi orang yang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 5 menceritakan kepada kita demikian. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan. Jadi Simson ini suku apa? Dan. Namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah
dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bisa melihat di sini Simson dilahirkan dari keluarga Manoah, suku Dan. Sejak dari kandungan Tuhan menguduskan Simson. Karena itu ibunya yang mandul diberitahu ada berkat yang besar, yaitu ibu Manoah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini bukan anak yang biasa, sebab Allah menentukan dia untuk menjadi hambanya Tuhan, menjadi nasirnya Tuhan. Zaman dulu orang yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mengabdi kepada Tuhan secara khusus, karena dia bukan suku Lewi, maka orang itu harus rambutnya tidak boleh dicukur, tanda bahwa dia seorang nasir Allah. Dan istri Manoah diberitahu sejak dalam kandungan, dia sudah diberitahu agar ibu Manoah sendiri tidak minum anggur dan tidak minum apa-apa yang memabukkan. Bahkan jangan sekali-kali mencukur rambut anaknya. Ini memberitahu kepada kita bahwa Simson itu dipilih oleh Tuhan sejak belum lahir. Dia diutus untuk menjadi alat pembebasan bagi Israel yang waktu itu sedang ditindas oleh bangsa Filistin. Kekuatan Simson itu membuktikan bahwa Simson dipanggil Tuhan secara luar biasa untuk mengabdi kepada Tuhan. Tetapi rupa-rupanya panggilan Tuhan atas Simson tidak direspon oleh Simson dengan cara dia menguduskan hidup, tidak mau mengendalikan diri, tetapi dia membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia tidak mau menguduskan hidup dengan menjaga hatinya untuk taat kepada Tuhan, tapi dia membiarkan dirinya terlena oleh hawa nafsu. Simson itu kekuatannya luar biasa. Dia menghadapi singa seorang diri. Dia mengangkat pintu gerbang besi kota. Pintu gerbang besi kota. Bisa dibayangkan gedenya seperti apa? Oleh Simson dipikul seorang diri, dibawa naik ke gunung. Kekuatannya yang luar biasa ini memberikan kepada kita satu bukti Tuhan itu sudah memperlengkapi sejak kecil untuk Simson hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita pun juga demikian. Setiap kita Tuhan sudah perlengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Tapi dengar, kekuatan kita bukan terletak kepada bakat kita. Kekuatan kita bukan terletak kepada talenta yang kita punya. Kekuatan kita terletak di hati kita yang taat dan mencari Tuhan. Katakan amin. Karena itu sehebat apapun kekuatanmu bukan di situ, kekuatanmu itu ada di hatimu. Karena itu Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Engkau boleh hebat, engkau boleh tampil mengesankan, tapi ketika hatimu tidak engkau jaga, dengan mudah musuh menaklukkan dirimu. Jemaat Tuhan yang kekasih, Simson itu ibarat mobil balap yang dipersiapkan untuk lari dengan lari yang paling kencang. Tapi apalah artinya mobil balap itu jika tidak dikendalikan dengan baik, nggak mau mengikuti aturan, nggak akan pernah menang balapan. Karena itu kita mesti ngerti di dalam Efesus pasal 3 ayat 10 Alkitab berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini buatannya siapa? Kita ini buatannya siapa? Jangan ngaku-ngaku buatan Cina, saudara, bukan buatan Cina. Ya, karena itu kalau hatimu buatan Cina gampang remuk, tapi kalau hatimu itu buatannya Allah. Kita ini buatannya siapa?
Allah. Saudara diberi kekuatan istimewa, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Jadi kita ini buatan Allah. Itulah sebabnya mari kita mendisiplin diri untuk kita ini menjalani hidup, menggunakan segala sesuatu dengan cara kita mengendalikannya untuk selaras dengan kehendak Allah. Katakan amin. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sejak kapan? Sejak dalam kandungan, sama seperti Simson. Sejak dalam kandungan itu Simson untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan. Itulah pekerjaan yang baik yang Tuhan sediakan. Tapi Simson rupa-rupanya dia lemah dalam pengendalian diri. Sebagai akibatnya, Hakim-Hakim 14 ayat 1-3 berkata demikian, Simson pergi ke Timna, ya, Hakim-Hakim 14 ayat 1-3, dan di situ ia melihat seorang gadis apa? Filistin. Gadis apa? Filistin. Filistin itu musuhnya siapa? Israel. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, bagaimana? Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Saudara-saudara, Simson memilih untuk mengabaikan Tuhan. Simson lebih memilih mengejar wanita kesukaannya, padahal dia ngerti itu dilarang Tuhan. Sebab wanita itu adalah wanita Filistin, wanita yang menjadi musuhnya Israel. Dia tidak mengedepankan bagaimana memenuhi panggilan Tuhan, tapi yang dia utamakan bagaimana nafsunya dipuaskan, kedagingannya dipuaskan. Dia memilih menikah dengan perempuan Filistin. Ini mencerminkan kepada kita semua betapa kita itu dengan mudah seringkali mengesampingkan komitmen kita dengan Tuhan, mengesampingkan janji ikrar kita kepada Tuhan demi kesenangan-kesenangan sesaat. Kekuatan yang luar biasa dari Simson rupa-rupanya tidak diimbangi dengan bagaimana supaya kelemahannya itu diperkecil, tapi dia justru mengumbar kelemahannya untuk memuaskan selera rendahnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, karena itu Tuhan menasehati para muridnya yang ketika itu tertidur, padahal Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Dia sedang bertarung antara pergi ke salib atau membatalkannya. Dia sedang bergumul, sebab perjalanan menuju kayu salib itu bukan perjalanan yang mudah. Karena itu di Taman Getsemani Yesus berdoa, ya Bapa, sekiranya boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi janganlah karena kehendakku, melainkan karena kehendakmu. Tapi murid-murid bukan memberi dukungan. Murid-murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, bukan memberi sokongan kepada Yesus. Paling tidak berjaga-jaga agar Yesus dapat berdoa dengan tenang. Yang mereka lakukan justru tertidur. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan kepada para murid-murid itu, tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berdoalah dan berjagalah supaya kamu jangan kena dalam pencobaan. Lalu Tuhan katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Roh bagaimana? Penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara, nah, kita memang sudah harus ngerti daging kita itu lemah. Dan memang daging kita itu makin lama makin merosot. Dan memang kita tahu roh kita ini penurut. Karena itu yang harus kita lakukan apa? Kita mesti melatih daging kita, mendisiplin daging kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hanyut di dalam hawa nafsu. Sekiranya murid-murid itu bisa mendisiplin rasa ngantuknya, oh, itu menjadi malam yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, malam itu tentu murid-murid merasakan betapa ngerinya. Tapi murid-murid lebih masa bodoh. Jemaat Tuhan yang kekasih, demikian pula dengan diri kita. Kita ini ibarat benteng yang tampaknya kokoh, kuat. Tapi kalau punya keretakan yang kecil, itu bahaya. Keretakan itu kalau tidak cepat ditambal, tidak cepat diatasi, benteng itu roboh. Beberapa kali Jakarta itu punya tanggul, waduk, ya, itu tadinya sebelum rusak indah, tapi ada bocor sedikit, tidak cepat-cepat diatasi. Apa yang terjadi? Jebol. Karena jebol, akhirnya apa? Air tertumpah, bahkan ada juga korban nyawa. Karena apa? Mestinya tambal kebocoran yang kecil itu segera diatasi, segera ditambal. Demikian pula jika kita mengerti kelemahan kita, jangan kelemahan itu diikuti, dituruti, dipuaskan. Jangan selera rendah itu dipuaskan. Lalu kita mulai masa bodoh. Kita nggak peduli dengan komitmen kita dengan Tuhan. Sebenarnya dengan mudah anak-anak Tuhan itu lepas dari rokok, lepas dari perzinahan. Tapi ada banyak anak Tuhan lebih memilih menuruti daging ketimbang mendisiplin selera rendahnya. Tapi hari ini kita diingatkan, jangan seperti Simson. Simson menjadi contoh yang buruk. Badannya kuat kekar, tapi ternyata kelemahannya ada pada hatinya. Jemaat Tuhan yang kekasih, berikut mari kita membaca Hakim-Hakim 16 ayat 16 dan 17 ya. Sebenarnya kita akan baca ayat 4 sampai 21, tapi saya pikir terlalu panjang. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Hakim-Hakim 16 ayat 16 dan 17. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca. Lalu setelah perempuan itu bagaimana? Berhari-hari. Kenapa? Merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Ia bagaimana? Tidak dapat lagi menahan hati. Sehingga bagaimana? Ia mau mati rasanya. Terus yang terjadi apa? Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang apa? Sadar nggak panggilannya? Sadar. Dia sebagai seorang apa? Nasir Allah. Terus jika kepalaku dicukur bagaimana? Maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku bagaimana? Menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Simson sadar dia nasir Tuhan, harus menguduskan hidup. Simson sadar bahwa kekuatannya itu pada rambutnya. Rambutnya yang membuktikan, yang meneguhkan dia itu nasir Tuhan, yang seharusnya tidak kumpul dengan Delila,
yang seharusnya justru memusuhi Delila, yang seharusnya tidak malah jatuh cinta kepada Delila, perempuan Filistin itu, tapi dia membiarkan hatinya direnggut oleh Delila, sehingga Delila merengek-rengek setiap hari untuk Simson menunjukkan rahasia kekuatannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Delila ketika bisa mengerti kekuatannya Simson, dia jual itu rahasia kepada atasannya, pembesar-pembesar negerinya. Itu menjadi kekayaan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, nggak masalah hidup ini ada cobaan, betul tidak? Nggak masalah. Karena apa? Seharusnya kita tidak hancur karena percobaan. Sama seperti kapal, tidak perlu takut terhadap air yang besar. Air yang banyak sesamudra raya itu tidak menggentarkan kapal. Yang menggentarkan kapal itu apa? Ketika ada air dari luar masuk ke kapal. Ketika air dari luar masuk ke kapal, kapal itu pasti karam. Air yang banyak sesamudra raya itu justru seharusnya menantang kapal untuk menyusurinya, untuk berlayar melintasinya. Demikian pula dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan seharusnya tidak perlu takut terhadap percobaan. Percobaan yang sebesar apapun, percobaan itu tidak akan menghancurkan kita. Tapi hati-hati, kalau kita tidak menjaga hati kita tetap utuh, bersetia kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, melekat dengan Tuhan, tapi kita mulai membocorkan hati kita untuk dunia masuk ke dalam hati kita, itu malapetaka yang sangat mengenaskan. Itu benar-benar malapetaka yang paling mengerikan bagi sebuah kapal adalah ketika air dari luar itu masuk. Air yang banyak itu seharusnya membuat kita bergembira, sebab kita mampu berselancar bersama Tuhan, melintasi bukit-bukit kemenangan. Katakan iman, katakan amin. Iya, dengan iman kita bisa melintasi gunung-gunung dengan kendaraan kemenangan. Tetapi kalau kita membiarkan hati kita bocor, maka kekuatan kita pun hilang. Hanya gara-gara rengek-rengekan seorang wanita Delila, Simson menyerahkan keperkasaannya, rambutnya dicukur, dan itu berarti panggilannya terhadap Tuhan dirontokkan demi nafsunya kepada Delila. Yakobus pasal 4 ayat 7 beritahu kepada kita, tunduklah kepada Allah. Apa kalau kita katakan? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Selama kita tunduk taat kepada Allah, selama hati kita menjaga untuk tetap setia kepada Tuhan, percobaan, masalah, bahkan ancaman si iblis itu bukan masalah, karena kita pasti mampu melawannya. Yang jadi persoalan ketika hati kita sudah tidak lagi setia, hati kita tidak mengasihi Tuhan, komitmen kita berubah, ikrar kita kepada Tuhan kita buang begitu saja tanpa kita pedulikan. Prioritas hidup kita acak-acak, bukan lagi Tuhan yang utama. Dan itu berarti malapetaka benar-benar mengerikan ada di hadapan kita. Namun demikian ada kabar baik buat kita. Saya ingin mengajak kita baca di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Ya, semua bisa membuka. Sudah ketemu? Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Yang sudah dapatkan katakan amin. Mari kita baca.
Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka robohlah rumah itu menimpa raja-raja kota dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, Simson ketika membiarkan dirinya dininabobokan oleh Delila, dan Simson terpancing menyampaikan rahasia hatinya, dan dia mulai secara terang-terangan tidak peduli lagi dengan panggilan Tuhan sebagai nasir Allah. Yang terjadi adalah Simson kehilangan kekuatannya, dan begitu dia kehilangan kekuatannya, matanya dicungkil oleh orang Filistin. Demikian pula nasib orang yang kehilangan panggilan Tuhan. Dia gagal melihat masa depan yang penuh pengharapan dalam Tuhan. Orang yang tidak mau bersungguh-sungguh dengan panggilan Tuhan, dia nggak mampu melihat rencana Tuhan yang besar, yang indah bagi hidupnya. Yang dia tahu semuanya gelap, yang dia tahu semuanya tidak ada apa-apa, karena kedua mata Simson sudah dicungkil. Dan bukan itu saja, kalau hidup itu sudah kehilangan penglihatan, visi, kehilangan panggilan Tuhan, harapan, mimpi yang ada di depan, yang terjadi hidup kita kayak Simson, hanya disuruh menggiling kisaran gandum sambil dituntun. Jadi zaman dulu orang menggiling gandum itu pakai kisaran. Jadi sini batu, di dalamnya itu ada gandum, lalu di sini ada kayu, dan di sini ada sapi. Seharusnya yang menggiling itu sapi, tapi oleh orang Filistin, Simson dipermalukan. Dia lebih hina dari sapi. Udah dicungkil matanya, disuruh keliling menggiling gandum. Ini memberikan kepada kita, orang kalau sudah kehilangan visi dan pengharapannya dalam Tuhan, hidupnya muter-muter gitu aja sampai mati. Dan tentu itu bukan hidup yang kita inginkan, betul? Kita pengen punya hidup makin naik, makin bertumbuh, makin mulia, makin besar, makin agung, betul? Jemaat Tuhan yang kekasih, karena itu jaga hati kita untuk bisa setia kepada Tuhan. Jaga hati kita untuk bisa memelihara panggilan Tuhan. Jaga hati kita untuk hidup kudus dan layak berkenan kepada Tuhan. Jangan sembrono dengan segala apa yang dunia ingin membuat kita terlena. Namun demikian, kabar baiknya, Simson menyadari keterpurukannya, dan dia minta ampun kepada Tuhan. Di dalam keterpurukannya dia sadar bahwa selama ini dia hanya mengandalkan kekuatannya, padahal kekuatan itu adalah alat di tangan Tuhan untuk dipergunakan memenuhi panggilan Tuhan, tapi dia menyalahgunakan kekuatan yang dari Tuhan untuk menyenangkan hawa nafsunya. Namun ketika dia menyadari dia butuh Tuhan, di keterpurukannya itu, Simson ketika semua orang Filistin kumpul di sebuah gedung yang bertingkat, di situ Simson dipanggil untuk melawak jadi lelucon.
dihina-hinakan di depan orang banyak. Dan Simpson menikmati, pura-pura menikmati, meskipun hatinya hancur. Dan akhirnya sebelum selesai, Simpson minta supaya berada di antara dua tiang di gedung itu. Dan dia berdoa kepada Tuhan, ampunilah aku. Izinkan aku sekali ini saja, aku mati bersama-sama musuh. Dan kedua tiang itu ditarik dan robohlah gedung itu. Dan ternyata yang mati jauh lebih banyak daripada orang-orang yang dia bunuh selama masa hidupnya. Saya nggak mengerti dengan diri kita masing-masing. Apakah kita masih berpegang dengan ikrar kita kepada Tuhan? Ataukah diam-diam kita mulai meninggalkan ikrar kita? Mungkin tidak ada yang tahu. Mungkin pendetamu pun seakan-akan kayaknya aku begitu kok, aku tidak diingatkan. Saudara-saudara, itu tidak bergantung pada pendetamu, tapi bergantung kepada dirimu. Apakah engkau mau menjaga kesetiaanmu, ikrarmu kepada Tuhan? Mungkin tidak ada yang tahu, tapi diam-diam engkau berjanji pada dirimu sendiri, mulai hari ini aku tidak peduli lagi lah dengan kesetiaan kepada Tuhan, dengan apa, karena aku yang inginkan, apa yang aku mimpikan sesuai selera aku dan keturutan. Tapi hari ini saya mengingatkan, Simpson akhirnya bertobat. Jangan biarkan dirimu pun tidak berakhir dalam pertobatan. Ketika engkau menyadarinya, cepat. Ketika engkau menyadarinya, itu berarti Tuhan berbelas kasihan kepada dirimu. Itu berarti Tuhan peduli dengan engkau. Jangan engkau lari dari panggilan Tuhan, tapi mendekatlah, bergantunglah, bertobatlah, dan lihatlah, Tuhan akan memberi kesempatan kepada dirimu untuk dimulihkan. Sama seperti Simpson, akhirnya bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Sebab Alkitab dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata demikian. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, bagaimana? Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia bagaimana? Akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Memang saudara, untuk meninggalkan panggilan Tuhan itu tidak spontan, terkadang pelan-pelan. Sama seperti seorang musafir, dia melintasi padang gurun, lalu dia kepingin istirahat di malam yang gelap itu. Dia mendirikan tenda, dan kemudian dia tidur dalam tenda, untanya ditaruh di luar. Tapi yang namanya malam itu dingin banget, untanya kedinginan. Akhirnya apa saudara-saudara? Unta itu membaringkan dirinya, kakinya yang dua bagian belakang ditaruh di belakang. Si musafir lihat, dia pikir ada apa-apa lah, untaku ini yang ngangkut aku, kasihan dia kedinginan. Akhirnya apa saudara-saudara? Rupa-rupanya makin malam, untanya di tenda, dia di luar. Demikian pula dengan dosa. Dosa itu perlahan. Demikian pula dengan dunia yang membuat kita terlena terhadap panggilan Tuhan. Perlahan tapi pasti. Tapi yang paling penting ketika kita sadar, ingat, tidak ada yang lebih baik selain datang kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain mendekat kepada Dia. Dan percayalah, Tuhan sanggup memulihkan kita semua. Mari kita bersama-sama angkat hati kita, bawa hati kita periksa diri kita. Tuhan, aku mengerti sekarang tentang firman, dan biarlah aku berkaca kepada firman-Mu. Biarlah setiap seruan yang Engkau panggilkan kepadaku, bisikkan ke telinga, menyadarkan aku untuk kembali kepada panggilan-Mu. Saya undang para pemain musik untuk kita boleh bersama-sama menghitar jemaat, boleh menikmati hadirat Tuhan, menjumpai Tuhan, dan mengatakan kepada Tuhan tentang responnya akan firman Tuhan ini. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih,
Engkau membisikkan panggilan kepadaku. Engkau memanggil aku untuk aku membaharui komitmenku terhadap panggilan. Sehingga aku tidak terlena dan bergeser terlalu jauh. Sehingga aku kehilangan akan panggilan. Tetapi Engkau mengingatkan aku untuk aku lebih mendekat kepadamu. Selidiki aku Tuhan. Kenalilah hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Biarlah aku makin hari makin mendekat kepadamu, makin mengasihi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Haleluya.